Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dalam video ini, saya ingin mempresentasikan rancangan penelitian yang berjudul peningkatan kualitas yogurt dan efektivitas detoksifikasi aflatoksin M1 melalui optimasi komposisi rasio starter fermentasi. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Afifah Baskara, NIM 104-18024, mahasiswa program studi mikrobiologi angkatan 2018 yang akan mengisi presentasi pada video ini. Berikut adalah konten yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Selanjutnya masuk ke pendahuluan. Hal yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah yogurt sebagai minuman susu fermentasi yang kaya akan nutrisi dan sudah sangat biasa dikonsumsi oleh masyarakat. Namun, susu sebagai bahan bakunya memiliki kemungkinan untuk dapat mengalami kontaminasi aflatoksin yang merupakan mikotoksin. Aflatoksin biasa ditemukan mengkontaminasi makanan dan pakan ternak, biasanya sendiri dihasilkan oleh fungi berupa Aspergillus. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Voss et al. Pada tahun 2020, lebih dari 25% hasil produksi pertanian di dunia telah terkontaminasi mikotoksin dengan jumlah yang melebihi batas yang telah ditentukan. Aflatoksin yang tergolong ke dalam mikotoksin ini sangat berbahaya karena dapat memberikan efek karsinogenik, hepatotoksik, teratogenik, dan mutagenik pada manusia dan hewan, bahkan dalam konsentrasi yang sangat kecil. Menyeramkan sekali bukan? Pada susu sendiri, jenis aflatoksin yang biasa ditemukan adalah aflatoksin M1 yang diperoleh dari turunan aflatoksin B1 yang ditemukan pada pakan ternak. Nah, hal yang menjadi sangat berbahaya adalah efek hepatotoksik dan karsinogenik yang dihasilkan oleh aflatoksin M1 ini relatif stabil meski telah melalui berbagai proses pengolahan seperti pasteurisasi pada suhu tinggi, penyimpanan, dan pemrosesan masih belum dapat menjamin untuk dapat memastikan bahwa yogurt tersebut aman untuk dikonsumsi. Saat ini telah dilakukan penelitian bahwa bakteri asam laktat yang biasa digunakan sebagai starter yogurt maupun yang indigen dapat mengikat dan mendegradasi aflatoksin M1 dengan beberapa mekanisme, yaitu dengan mensekresikan enzim yang dapat berperan sebagai biodegradator, kemudian enzim dan sel dapat bekerja berkolaborasi dalam melakukan degradasi ataupun mengikat aflatoksin M1 pada dinding sel, dan yang ketiga adalah melalui interaksi metabolit yang dihasilkan bakteri asam laktat, di mana interaksi tersebut dapat merubah struktur aflatoksin M1 sehingga mengurangi efek negatif yang ditimbulkan. Dalam yogurt digunakan konsorsium mikroba berupa kombinasi bakteri asam laktat yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus, di mana mikroba tersebut di dalam yogurt dapat melakukan interaksi berupa mutualisme, kompetisi, dan amensalisme yang merujuk pada stabilitas konsorsium yogurt. Maka, komposisi dan konsorsium yang digunakan pada fermentasi akan mempengaruhi interaksi yang terjadi serta metabolit yang dihasilkan sehingga mempengaruhi cita rasa, tekstur, dan aroma yogurt. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa komposisi konsorsium yogurt akan mempengaruhi interaksi yang terjadi yang mengarah pada kualitas dari proses fermentasi, di mana kedua jenis mikroba ini melakukan interaksi timbal balik yang sangat bergantung pada kombinasi yang digunakan. Interaksi yang buruk akan menyebabkan penurunan laju fermentasi atau pertumbuhan yang tidak seimbang sebagai akibat dari kekurangan nutrisi. Interaksi juga menyebabkan pergeseran komposisi mikroba yang berkontribusi pada peran spesies tersebut di lingkungan. Lactobacillus bulgaricus tidak hanya dikaitkan dengan keasaman yang tinggi, tetapi juga dikaitkan dengan pembentukan rasa pahit yang dipengaruhi oleh eksoprotease yang menyebabkan akumulasi peptida dan asam amino. Kemudian Streptococcus thermophilus merupakan penyumbang EPS dan senyawa aromatik terbesar, terutama asetoin, diasetil, dan asetaldehid yang membentuk rasa khas pada yogurt. Maka, saat ini tidak mengherankan bahwa industri ingin mengembangkan cita rasa yogurt yang lebih baik, yang lebih ringan atau tidak terlalu asam dan memiliki viskositas yang tinggi dengan mencoba merekayasa kombinasi starter. Berikutnya, masuk ke tujuan dan hipotesis. Berikut merupakan tujuan dari penelitian, yaitu adalah menentukan rasio Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus terbaik berdasarkan efektivitas reduksi aflatoksin dan juga berdasarkan komponen senyawa metabolit dan uji organoleptik, serta menentukan pengaruh rasio starter terhadap senyawa metabolit yang dihasilkan. Kemudian hipotesisnya adalah dapat diperoleh rasio Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang terbaik berdasarkan efektivitas reduksi aflatoksin M1 dan berdasarkan komponen senyawa metabolit dan uji organoleptik adalah 1:1, serta dapat ditentukan pengaruh rasio starter terhadap senyawa metabolit yang dihasilkan. Berikutnya, kita masuk ke metode kerja.
Berikut ini merupakan metode kerja secara garis besar. Pertama-tama dilakukan persiapan rancangan penelitian yang dilanjutkan dengan penyiapan susu pasteurisasi dengan aflatoksin M1 dan tanpa aflatoksin M1 untuk fermentasi yogurt. Kemudian dilakukan pembuatan starter fermentasi yogurt untuk variasi A, B, dan C. Lalu dilakukan proses fermentasi yang dilakukan bersamaan dengan uji pH, jumlah mikroba, sinyal volatil dan non-volatil, penentuan kandungan aflatoksin M1 dan uji organoleptik. Lalu terakhir dilakukan analisis statistik. Berikutnya, mari kita masuk ke masing-masing metode secara lebih detail. Pertama-tama dilakukan persiapan alat dan bahan berupa susu yang dibeli dari supermarket dan reagen yang dibeli dari SITH dan Sigma. Kemudian dilakukan pembuatan susu yang mengandung aflatoksin M1 hingga konsentrasi 50 mikrogram per liter dan disisihkan juga susu pasteurisasi tanpa aflatoksin M1 untuk yogurt uji organoleptik. Kemudian dilakukan penyiapan starter menggunakan kultur Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang ditemukan pada medium MRS Broth selama 18 jam. Sebelum kultur tersebut digunakan sebagai starter, dilakukan sentrifugasi dan pencucian sel menggunakan larutan fisiologis. Lalu sel digunakan untuk membuat variasi starter sehingga diperoleh starter A, B, dan C dengan rincian yang dijelaskan pada slide berikutnya. Berikut merupakan detail dari rasio perlakuan masing-masing starter. Lalu dilakukan setup fermentasi yogurt untuk uji efektivitas reduksi aflatoksin M1, digunakan starter sebanyak 10% ke dalam susu dengan aflatoksin sehingga diperoleh beberapa variasi. Lalu untuk uji organoleptik digunakan 10% starter pada susu tanpa aflatoksin sehingga diperoleh beberapa variasi lalu diinkubasi. Berikut ini merupakan keterangan perlakuan dengan variasi yang dibuat. Untuk pengukuran pH, diambil sampel dari setiap variasi sebanyak 1,5 ml, kemudian diukur menggunakan pH meter dan diperoleh kurva pH. Untuk enumerasi jumlah mikroba, diambil sampel sebanyak 1 ml dan dilakukan serial dilution hingga pengenceran 10 pakat Mi 7. Lalu dilakukan 3 pengenceran terakhir dan diinokulasi pada medium MRS agar dengan metode spread, lalu diinkubasi. Kemudian dilakukan pengamatan makroskopis, mikroskopis, dan TPC sehingga diperoleh kurva jumlah mikroba. Kemudian dilakukan penentuan pengurangan aflatoksin M1 pada yogurt dan penentuan metabolit non-volatil. Sampel yang diuji di pretreatment terlebih dahulu, kemudian dilakukan solid phase extraction, lalu dilakukan analisis HPLC dengan urutan standar dan setting alat yang secara lebih detail akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian metabolit diidentifikasi. Berikut merupakan detail dari setting mesin HPLC. Metabolit kemudian akan diidentifikasi menggunakan Shiwazu LC Solution Software. Untuk analisis metabolit volatil, dilakukan setup fermentasi pada vial GCMS dengan 3 ml susu, kemudian diinkubasi seperti sebelumnya. Sebelum dianalisis, dilakukan ekstraksi terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan identifikasi sinyal volatil menggunakan software yang terhubung pada database. Berikut merupakan detail setting alat untuk headspace SPME GCMS. Kemudian dilanjutkan dengan uji organoleptik atau uji hedonik di mana digunakan 24 orang calon panelis yang dilatih selama 1 jam untuk menilai karakteristik sensorik yogurt. Pada setiap kali uji, peserta diminta untuk memakan biskuit rasa asin dan minum air putih untuk membersihkan langit-langit mulut. Lalu panelis mencicipi sebanyak 30 ml yogurt dan dilakukan scoring untuk setiap sampel, di mana 0 artinya sangat tidak disukai, sedangkan 9 artinya sangat disukai. Penilaian mengacu pada tabel 3 di slide berikutnya. Lalu dihitung skor rata-rata dari seluruh sampel yang dinilai oleh seluruh panelis. Berikut ini adalah karakteristik sensorik yang akan dinilai dari tiap sampel. Kemudian dilakukan analisis statistik di mana data yang telah diperoleh pertama-tama diuji signifikansinya menggunakan one-way ANOVA dengan tingkat kepercayaan 95%. Kemudian dilakukan normalisasi data untuk hasil uji GCMS dan HPLC sebelum analisis statistik multivariat. Lalu dilakukan analisis multivariat dengan output berupa visualisasi PCA dan heatmap. Berikutnya kita masuk ke jenis data yang dihasilkan. Untuk pengukuran pH, akan dibuat hasil berupa kurva pH seperti pada contoh yang tertera
dari setiap variasi dari waktu ke waktu untuk melihat pengaruh variasi terhadap pH. Lalu dibuat juga kurva kelimpahan mikroba dari setiap variasi dari waktu ke waktu agar dapat terlihat pengaruh variasi terhadap dinamika populasi mikroba. Kemudian untuk headspace GCMS dan HPLC akan diperoleh plot score PCA dari profil metabolit volatil dan volatil untuk mengetahui pengaruh variasi terhadap metabolit. Kemudian juga akan dibuat heat map dan hierarki pengelompokan metabolit volatil dan volatil seperti pada gambar dari berbagai jenis variasi. Kemudian untuk penentuan penurunan konsentrasi aflatoksin dibuat tabel yang mencantumkan nilai konsentrasi dan persentase penurunan konsentrasi dari waktu ke waktu. Untuk uji organoleptik atau uji hedonik akan dibuat radar map seperti contoh di depan supaya dapat merangkum keseluruhan hasil dari uji organoleptik. Akan terdapat keterangan bintang 1 yang artinya p-value kurang dari 0,05, sedangkan bintang 2 artinya p-value kurang dari 0,01. Selanjutnya masuk ke anggaran biaya. Berikut ini merupakan anggaran biaya dengan rincian alat dan bahan yang digunakan. Berikut ini merupakan tabel ringkasan anggaran biaya penelitian di mana jumlah total biaya yang akan dikeluarkan adalah sekitar Rp78.500.000. Akhirnya kita masuk ke bagian penutup. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun rancangan penelitian. Sekian presentasi dari saya ingin mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada Bapak Dr. Intan Taufik selaku dosen pengampu mata kuliah metabolomik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.